Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas tentang riset buying keyword untuk Google Ads dan SEO. Apa itu buying keyword? Buying keyword itu adalah keyword yang digunakan orang ketika mereka ingin membeli sesuatu. Dan buying keyword tuh penting banget gitu. Penting banget karena kalau misalnya Anda bermain SEO atau bermain PPC, paid per click gitu kan, seperti misal di Google Ads atau di Bing, buying keyword tuh penting banget gitu. Itu kan kita mengetahui keyword yang tepat untuk disasar, untuk ditarget, itu campaign kita akan jauh lebih efektif, efisien gitu. Makanya ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengenal lebih jauh digital marketing dan pasti akan belajar tentang apa itu SEO dan PPC, ilmu tentang riset buying keyword itu penting banget. Nah, untuk tahu gimana keyword yang terbaik, keyword yang paling oke untuk kita sasar, untuk kita target gitu kan, kita harus tahu customer journey dulu. Tahap-tahapan dalam seseorang itu mau membeli sesuatu gitu. Jadi karena tipe-tipe keyword tuh ada banyak gitu. Umumnya ada 3 gitu kan. Misal ada seseorang, dia ingin beli sepatu gitu kan. Dia baru mulai berlari, dia pengen tahu sepatu lari itu seperti apa. Nah, itu dia masih ada di tahap awareness dulu dia. Dia tahu dia punya keinginan, cuman dia belum ngerti nih apa sepatu larinya, tipenya seperti apa. Sepatu larinya tuh untuk yang cowok seperti apa. Dan dia baru di tahap aware dulu, baru tahap sadar bahwa dia punya kebutuhan gitu. Setelah itu tahap kedua yaitu consideration. Dia mulai, setelah dia tahu, dia sadar dia punya kebutuhan, dia mulai memilih-milih, mulai riset lebih dalam. Apa sih ini sepatu lari yang bagus, gambarnya seperti apa, harganya di kisaran berapa, ada nggak riset untuk sepatu lari terbaik. Biasanya kan sepatu lari terbaik 2021 misal seperti itu. Nah, dia mulai cari tahu lebih dalam. Nah, yang ketiga adalah ketika dia sudah tahu nih, oh aku mau beli sepatu lari Nike ukuran 40. Nah, dia sudah mulai memutuskan untuk membeli. Diskon sepatu lari Adidas gitu. Misal keywordnya. Keyword yang dia ketikkan di Google adalah diskon sepatu lari Adidas gitu. Jadi sudah di tahap decision. Nah, buying keyword yang paling oke adalah yang sudah di tahap decision gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu katakanlah membuat website, menjual sepatu, maka Bapak Ibu ketika ingin ranking di Google adalah di keyword-keyword yang seperti ini nih, sepatu lari Nike ukuran 40, diskon sepatu lari Adidas gitu, misal seperti itu. Dan ini saya contohnya sepatu lari ya, cuma kan sekarang mungkin kalau di Indonesia itu kalau misalnya mencari produk biasanya udah langsung lari ke marketplace gitu. Untuk pengalaman kami seperti itu. Cuma ini saya gunakan contoh sepatu itu untuk mempermudah gitu. Sepatu ini kemudian bisa kita ganti katakanlah mobil, atau misal jual jasa gitu, misal jasa desain, jasa kursus bahasa misal. Nah, keyword-keyword yang kita sasar adalah keyword-keyword sebisa mungkin yang sudah di tahap decision ini, orang-orang yang sudah mau beli gitu. Jadi ketika kita ranking di keyword tersebut, website kita atau landing page kita akan didatangi oleh orang-orang yang sudah berniat mau beli gitu. Jadi penting untuk kita tahu buying keyword yang terbaik itu seperti apa, sehingga kita nanti bisa fokuskan dana dan usaha kita untuk bisa ranking di keyword tersebut. Rankingnya itu bisa melalui SEO atau bisa melalui Google Ads misal, atau di Bing. Oke, nah terus kemudian di customer journey ini kadang-kadang antara awareness sama consideration itu beda tipis. Terus consideration dengan tahap decision juga beda-beda tipis. Nah, itu nanti biasanya kita akan testing dulu nih. Kadang-kadang orang yang sudah nyari harga sepatu lari gitu, dia udah siap mau beli gitu, kayak gitu. Jadi ada keyword-keyword yang kita mesti lihat niat di baliknya seperti apa. Kadang satu keyword itu nggak bisa, keyword ini dia masuk tahap awareness, enggak. Kadang-kadang dia saling beririsan gitu. Terus juga tergantung tempat mencari nih, misal Google dan versus marketplace. Kalau orang sudah nyari sepatu lari murah di marketplace, itu biasanya biasanya kalau di marketplace kita nggak pakai murah lagi, biasanya tinggal ketik sepatu lari gitu kan, terus langsung kita sortir based on harga atau based on dekat sama tempat pengirimannya, dekat sama rumah kita, misalkan seperti itu. Jadi
Kadang-kadang kalau sudah ngetik sepatu lari aja tapi di tempatnya marketplace gitu kan, misal di Shopee atau di Tokopedia, itu sudah biasanya niatnya udah pengen beli. Dia customer journey-nya udah di tahap decision, udah bukan lagi di consideration. Jadi memahami tahap-tahap orang akan membeli produk kita itu penting banget, sehingga kita tadi bisa memfokuskan usaha kita untuk ranking di keyword yang sudah di tahap decision. Orang sudah siap keluarin duit nih, udah siap mau beli. Nah, high intent keyword. Jadi tadi saya sebutkan ada niat di balik keyword tersebut. Nah, itu penting tuh. Karena ketika nanti Bapak Ibu belajar atau kemudian ngecek di Google Keyword Planner gitu kan, ada banyak keyword. Katakanlah kita memasukkan keyword utamanya adalah sepatu lari gitu. Nanti muncul tuh sama Google dikasih hasil pencariannya. Sepatu A, sepatu B, sepatu C, dan lain sebagainya gitu. Nah, kita mesti bisa memilah dari sekian banyak hasil yang diberikan oleh Keyword Planner, itu niat dibaliknya tuh kira-kira apa. Ini dia sedang mencari informasi saja, tahap awareness, atau memang dia sudah siap beli gitu. Dia sudah siap untuk membeli. Nah, itu kita harus bisa pilih-pilih nih. Oh, ini kayaknya keywordnya hanya untuk mencari informasi gitu. Selain itu, yang harus kita pilih juga kesesuaian keyword tersebut dengan jualan kita gitu. Dan saya sering lihat di teman-teman yang belajar riset gitu kan, atau dari beberapa staff kami ketika mereka sedang riset keyword gitu kan, harus dilihat kesesuaian keyword tersebut dengan jualan kita gitu. Misal kalau kita sedang jualan grosir, ya pastikan keyword-keyword yang kita gunakan ya yang sesuai dengan jualan grosir. Misal supplier sepatu lari atau reseller sepatu lari, atau toko grosir sepatu lari, misal seperti itu. Grosir sepatu lari, misal seperti itu. Jadi kita nggak jual eceran. Kalau misalnya hanya menyasar sepatu lari aja, maka nanti yang datang ke website kita atau toko kita itu pasti akan bercampur-campur sama orang yang pengen beli satuan eceran gitu. Makanya kemudian kesesuaian keyword dengan apa yang kita jual tuh penting banget. Kadang-kadang juga kalau misal kita jasa terjemah misal seperti itu. Jasa terjemah kan kadang-kadang ada yang di online juga tuh, website penerjemah online. Nah, itu kemudian harus disesuaikan juga. Kita harus lihat, harus bisa memaknai dari setiap keyword tersebut. Ini orang ini ketika dia ngetik keyword di Google itu niatnya apa, maksudnya apa, sesuai atau tidak dengan apa yang kita jual. Nah, setelah itu, kalau misalnya sudah kita tahu, kita lebih baik fokus di beberapa keyword saja yang bayar gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah riset, akan dapat banyak keyword gitu kan. Akan dapat katakanlah misal 30 keyword, misal seperti itu. Nah, dari 30 ini kita harus benar-benar fokus di yang keyword-keyword yang kita kira-kira terbaik. Karena tidak semua keyword itu cocok dengan jualan kita biasanya. Mungkin dipilih antara 5-10 aja. Gitu. Jadi, cara memilih keywordnya yang baik seperti apa? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, misal ini cara memilih keyword yang terbaik. Biasanya saya kalau dalam memilih keyword ada 3 poin yang harus kita pilih, dari volumenya, dari estimasi penjualan dari keyword tersebut, dan persaingannya. Jadi misal volumenya, misal kita nyari yang minimal tuh sebulan 500 pencarian. Di dalam sebulan dia minimal ada 500 pencarian dari Google Keyword Planner-nya. Terus kemudian di keyword ini kalau misalnya kita ranking, katakanlah estimasinya kita bisa jualan 10 closing misal dalam 1 bulan, itu omsetnya akan dapat sekian juta. Wah, menarik nih misal seperti itu. Oke. Terus poin yang ketiga adalah persaingannya. Persaingannya kira-kira di keyword-keyword tersebut tuh secara SEO atau secara Google Ads tuh seperti apa? Kira-kira sudah banyak saingannya, berat-berat apa enggak, atau di Google Ads misalkan persaingannya untuk cost per kliknya sudah mahal gitu, misal seperti itu. Nah, itu kita harus pilih-pilih mana kira-kira keyword terbaik yang cocok untuk kita masukin gitu, untuk kita bermain di sananya. Namun kadang-kadang ya kita belum tahu kalau misalnya kita nggak testing. Kadang-kadang ada yang menurut kita ini berat, tapi ternyata setelah dimasukin jadi mudah, ternyata persaingannya ternyata kita bisa dapat banyak sales di sana. Tapi kadang-kadang ada yang saya pernah menjumpai juga, menurut saya ini gampang, mudah gitu kan, banyak pencariannya, tapi ternyata setelah saya masuk ke dalamnya, saya jualan di situ, susah closingnya gitu, susah dapat omset di situ. Jadi harus banyak-banyak testing sih. Kalau misalnya memang kita bermain di dunia internet marketing, itu harus banyak-banyak testing. Nah, terus katakanlah kita sudah dapat nih
keywordnya, keyword yang bagusnya seperti apa. Dari keyword-keyword tersebut kemudian kita taruh di website kita. Terus kemudian kalau misalnya kita Google Ads katakanlah ya, kita terapkan, kita masukin ke dalam iklan kita terapkan ke dalam landing page kita. Nah ini next di video selanjutnya kita akan ngobrol, kita akan studi kasus bagaimana cara riset yang bagus, terus kemudian penerapannya ke dalam website seperti apa. Nanti kita akan buatkan contohnya lah, kita akan real study case tuh cara riset dan cara penerapannya yang bagus seperti apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.